Septiani Putri Pratiwi dari kelas A02 dengan NPM 41154030230032 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lamongan Buana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Think Right dan sintaknya. Lalu di sini saya akan mensimulasikan mengenai model pembelajaran Think Right. Nah, untuk itu, tolong simak video yang akan saya tampilkan ya. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Think Right. Nah, model pembelajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh De Winter dan Siloglin dalam Tokyo Way into Writing pada tahun 1996. De Winter dan Siloglin ini menjelaskan bahwa model pembelajaran Think Right membangun pemikiran, merefleksi, dan mengorganisasikan ide, kemudian menguji ide tersebut sebelum siswa diharapkan untuk menulis. Nah, secara umum, model pembelajaran ini dapat diartikan sebagai suatu model pembelajaran kooperatif yang dimulai dari arus berpikir yaitu think, yang didapat melalui kegiatan membaca. Lalu ada berbicara yaitu talk, melalui kegiatan diskusi, bertukar pendapat, dan presentasi. Nah, lalu yang terakhir ada menulis yaitu write, melalui kegiatan menuliskan hasil diskusinya. Nah, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dibangun melalui proses berpikir, berbicara, dan menulis. Nah, berpikir berarti siswa mampu untuk menyimak, mengetahui, menanggapi, dan menyelesaikan lembar observasi yang berhubungan dengan materi. Nah, selanjutnya, siswa diharapkan mampu untuk mengomunikasikannya melalui presentasi atau diskusi dengan teman. Kemudian, siswa menyibukkannya dengan menulis dalam bentuk laporan secara individu dan kelompok. Nah, selanjutnya di sini ada sintak model pembelajaran Think Right. Nah, sintak pertama yaitu guru membagi LKS berupa soal yang harus dikerjakan oleh siswa secara individual sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Nah, lalu siswa membaca masalah yang ada dalam LKS dan membuat catatan kecil secara individual tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui dalam masalah tersebut. Lalu sintak kedua, guru membagi siswa dalam kelompok kecil sekitar 3-5 orang untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu kelompok dan membahas isi catatan dari hasil LKS. Lalu yang ketiga, dari hasil diskusi, siswa secara individual merumuskan pengetahuan berupa jawaban atas soal dalam bentuk tulisan. Lalu yang terakhir yaitu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok, sedangkan kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dengan materi yang sudah Ibu jelaskan? Mengerti, Bu. Nah, kalau sudah mengerti, di sini Ibu akan membagikan LKPD mengenai cerita fiksi. Nah, di sini Ibu ingin kalian menganalisis mengenai tokoh, latar, dan watak alur dan amanat yang terdapat di dalam cerita ini ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, baik, sekarang Ibu akan bagikan. Nah, kalian sudah dapat semuanya kan? Sudah, Bu. Nah, Ibu beri waktu kalian sekitar 5 menit, apakah cukup? Cukup. Nah, baik, sekarang kalian coba kerjakan ya. Baik, Bu. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi? Sudah. Nah, karena kalian sudah mengerjakannya, Ibu ingin kalian membagikan kelompok menjadi sekitar satu kelompoknya itu 3 orang ya. Ya, Bu. Nah, Ibu tunjuk ya, yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2, yang sini kelompok 3, dan yang belakang kelompok 4. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu ingin kalian mencocokkan mengenai apa yang sudah kalian temukan di dalam cerita tersebut. Apakah sama dengan teman kalian atau tidak? Nah, kalau misalkan tidak sama, kalian berdiskusi yang manakah yang benar dan mana yang salah. Dan kalau misalkan ada yang kurang, kalian tambahin aja. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, Ibu ingin kalian mengerjakannya sekitar 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Nah, baik. Untuk itu, silahkan kalian berdiskusi ya. Baik, Ya, Bu. Kecil sombong aja, tapi teman bilang kecil juga cerdik. Oh iya, benar juga. Tempatnya bukan cuma hutan, tapi ada sungai juga tempat aja ketemu siput. Watak siput bijaksana, bukan cuma sabar. Amanatnya harus lengkap, jangan sombong, tapi juga harus menghargai orang lain. Nah, kalian ada yang mau ditanyain nggak? Apakah sudah cukup ini materi yang tadi Ibu kasih? Cukup, Bu. Sudah cukup? Nah, apakah kalian yang kelompok kalian apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan tugas kelompok yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu. Nah, di sini
ibu ingin ibu ingin memberikan satu tugas lagi, yaitu tugas individu. Kalian gak usah berpencar lagi, diam aja di tempat. Nah, di sini ibu ingin kalian membuat atau merumuskan jawaban mengenai materi yang sudah ibu jelaskan. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Nah, ibu beri waktu sekitar 10 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Nah, kalau gitu silahkan kalian mengerjakannya ya. Ya, Bu. Bagaimana watak Kancil di awal cerita dan bagaimana watak Sikut? Jawabannya, di awal cerita, Kancil berwatak cerdik tapi sombong dan suka mengejek, sedangkan Sikut berwatak bijaksana, sabar dan cerdik. Pertanyaan yang keempat, apa masalah utama yang terjadi antara Kancil dan Sikut? Jawabannya, masalah utama yang muncul dalam cerita adalah Kancil yang sombong mengejek Sikut karena lambat, lalu Kancil menantang Sikut untuk lomba lari. Yang kelima, bagaimana cara Sikut menyelesaikan masalahnya? Cara Sikut menyelesaikan masalahnya dengan cara membuat strategi cerdik, yaitu meminta bantuan teman-temannya sesama Sikut untuk bersembunyi di sepanjang jalur lomba sehingga Kancil mengira Sikut selalu berada di depannya. Yang pertanyaan terakhir, apa pelajaran atau amanat yang bisa kamu ambil dari cerita ini? Amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong atau meremehkan orang lain karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kita harus saling menghargai. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri cerita fiksi itu apa aja sih? Yang pertama, bukan kejadian benar-benar ada. Nah, cerita fiksi itu dibuat-buat, bukan kejadian yang bisa kamu lihat di berita atau di buku pelajaran sejarah. Yang kedua, bikin penulisnya bebas. Seperti apa? Penulis cerita fiksi itu bebas sekali mau menulis apa aja. Dia bisa bikin tokoh yang bisa terbang atau hewan yang bisa bicara karena itu semua kan cuma hayalan. Lalu yang ketiga ada tokohnya. Tokohnya itu pasti orang, hewan, atau benda yang diceritakan, misalnya kancil, siput, atau seorang putri. Lalu yang keempat ada tempatnya seperti di hutan, di istana, atau di desa. Yang kelima ada waktunya, misalkan ada pagi, siang, dan juga malam atau saat liburan. Yang keenam ada jalan ceritanya. Biasanya jalan cerita itu ada masalahnya lalu diselesaikan. Yang ketujuh ada pesan baiknya. Meskipun cuma hayalan, biasanya ada pesan atau pelajaran baik yang bisa kita ambil, misalnya kita harus jujur, kita harus disiplin, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, punya bahasa yang indah. Seperti penulis suka pakai kata-kata yang bagus atau perumpamaan supaya ceritanya lebih seru dan menyenangkan saat dibaca. Jadi, kalau kamu baca cerita yang seru tapi kamu tahu itu cuma hayalan, berarti itu cerita fiksi. Contohnya seperti yang tadi, Kancil dan Sikut. Nah, apakah jawaban kalian sama dengan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian? Nah, kalau misalkan ada yang berbeda, kalian lengkapi jawaban kalian. Dan kalau misalkan benar, nanti tolong cek dan kalau salah disilang ya, nanti ibu nilai hasilnya. Nah, kalian silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, video saya pembelajaran dari ibu, dan di sini ibu ingin merefleksikan atau merumuskan materi yang sudah ibu berikan. Nah, di sini ada unsur cerita intrinsik. Nah, yang pertama ada tema. Tema itu adalah pelaku, yaitu tokoh yang ada di cerita fiksi. Contohnya kayak tadi, kayak kelinci, kayak siput, putri, atau siapapun itu. Nah, lalu ada latar, yaitu tempat. Tempat itu seperti hutan, gunung, sekolah, atau perpustakaan dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga ada watak. Watak itu yaitu sifat. Nah, sifat itu ada baik, sombong, dan lain-lain. Lalu ada alur. Nah, di sini alur itu adalah jalan cerita. Lalu yang kelima ada amanat. Amanat itu adalah pesan-pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengerti apa yang sudah ibu jelaskan? Mengerti, Ibu. Apakah pembelajaran ibu hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, baik anak-anak, karena waktunya juga sudah menunjukkan waktu pukul 2, maka ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah, untuk KM, tolong persiapkan teman-temannya agar berdoa. Berdoa selesai.